Baik, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Yes. Sehat semuanya. Puji Tuhan. Selamat bergabung juga buat jemaat Tuhan yang bergabung secara online. Shalom semuanya. Semoga semua sehat-sehat selalu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa semua ungkapan syukur kita buat kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami tidak setia pun, Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kesehatan, terima kasih banyak Tuhan untuk keluarga kami, terima kasih banyak Tuhan untuk pekerjaan kami, studi kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami semua jemaat Tuhan yang memberikan waktu kami untuk boleh beribadah pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus boleh mengurapi kami semua dimanapun kami berada, baik kami yang di ruko ini maupun jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Roh Kudus boleh hadir dan menjamah setiap hati kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hadirat-Mu yang boleh melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kita semua yang siap ibadah mari sama-sama katakan amin. Baik, kita akan memuji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Great is Our God. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap Roh-Mu membebaskan
Kau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskanku, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan takhta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian kepada Yang Maha Tuhan. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, mana dengan Tuhan. Di hadapan takhta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian kepada Yang Maha Tuhan. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang bergabung di Zoom juga saya percaya kita semua merasakan sukacita yang sama dalam pujian, setiap pujian penyembahan kita. Adik-adik sekolah minggu boleh maju ke depan, kita mau berdoa. Satukan hati kita berdoa buat adik-adik kita. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersyukur karena kebaikan Engkau, karena rancangan-rancangan Engkau Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat kami. Kami bersyukur kalau adik-adik kami akan beribadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan memeluk mereka, menjamah mereka, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Genapilah kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau mengutus Tuhan malaikat-Mu Tuhan untuk menjaga anak ini Tuhan. Dan ada malaikat Tuhan yang senantiasa memandang wajah Bapa untuk melindungi setiap anak-anak ini. Urapi, berkati mereka Tuhan, ajar mereka mengenal Engkau atau sejak mereka masih kecil, sehingga ketika mereka dewasa nanti, mereka akan perkasa di dunia. Berkati, urapi Kak Felis Tuhan yang akan memberi mereka hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan turun Bapak, untuk menyatakan isi hati-Mu, apa yang Bapak mau sampaikan. Amin Tuhan, urapi, berkati dia ketika dia menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa atas ibadah anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Baik, sebelum kita menyembah Tuhan, saya mau sharing sedikit. Sering sekali kita dengar kalau kayak bawa semua permasalahan kita ke Tuhan gitu kan. Tuhan bakal ambil semua masalah kita, beban hidup kita tuh bawa semua ke Tuhan gitu. Aku sering nanya gitu, Tuhan gimana sih rasanya Tuhan ambil beban aku? Gimana sih rasanya Tuhan ambil rasa sakit aku? Gimana sih Tuhan ambil kegagalan aku? Tuhan izinkan setiap kita, saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan saya merasakan ketika saya datang di Tuhan, ketika saya gagal, saya merasa kayak saya berhak dong marah, saya berhak dong nangis, saya berhak dong kecewa. Tapi ketika saya datang sama Tuhan,
kok malah sukacita ya, nggak jadi marah gitu. Ya udahlah Tuhan gitu, yang ada dalam hati saya, yang ada dalam pikiran saya, oke Tuhan saya mau belajar, oke Tuhan saya mau dengar dan percaya sama janji Tuhan kalau bersama Tuhan tuh pasti ada jalan, bersama Tuhan tuh pasti masih ada mujizat selama kita masih memegang tangan Tuhan, yang pastinya Tuhan memegang tangan kita, di situ pasti masih ada mujizat untuk semua harapan kita. Kita patut bersukacita, kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Dia Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita naikkan penyembahan kita untuk Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tiada dua. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Cuma Tuhan yang tahu. Aku berdiri kita naikkan sungguh hanya berasal dari yang kami sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Oke, shalom saudaraku yang ada di Zoom, Tuhan berkati semuanya. Shalom yang ada di Bandung, yang ada di saya nggak tahu di Makassar ikut ibadah nggak ya, yang ada di Sumba, ada di Malang. Tuhan berkati Eyang ya, Tuhan berkati setiap kita semua. Nah saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang praktis penjangkauan ya. Nah saudaraku, saya mau sampaikan bahwa ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang sangat tidak disukai oleh musuh kita, oleh iblis ya. Sebagai contoh, saya ingat dulu ketika saya masih kuliah, satu kali diminta untuk melayani ke Lampung ya, dari Bandung ke Jogja
jauh. Kemudian rekan yang ada di Lampung ngajak saya untuk melihat kondisi pelayanan di Lampung, ya. Supaya lebih tahu kondisi Lampung, ayo saya ajak, ya. Jadi waktu itu kami ke tempat yang cukup jauh dari Lampungnya, ya, kedalaman naik bis dan itu agak sepi. Dan dia bilang gini, jangan heran nanti melihat orang-orang Lampung, ya, karena mereka akan curiga dengan orang asing. Ya, saya pikir sebenarnya curiganya seperti apa, ya. Jadi ketika sudah sampai di tempat tujuan, turun, ternyata benar, itu di pasar, dan semua orang di pasar ketika melihat kami itu seperti melihat ada orang aneh, gitu ya. Semua mata tertuju, ya, dengan penuh curiga, ya. Kemudian tujuan kami adalah ada satu rumah seorang janda, ya, orang-orang Chinese dan sudah tua, ya. Jadi ketika menyambut kami dia bersukacita, ya. Kemudian saya tanya kepada rekan saya, apakah dia sudah lahir baru? Sudah berapa kali katanya dia sampaikan Injil, silakan coba, ya. Nah, orang yang ramahnya tadi, kemudian saya mulai sampaikan berita Injil. Saudaraku, apa yang terjadi? Langsung mukanya seperti patung, ya. Dia melihat saya dengan tajam, dan semua apa yang saya sampaikan sepertinya dia tidak mendengar. Ya, saya sampaikan bahwa harus dilahirkan kembali, harus terima Yesus dalam surga. Dia melihat dengan tajam, ya, sepertinya tidak mendengar. Ya, kemudian akhirnya sepertinya belum waktunya. Saya mencoba mengalihkan pembicaraan, akhirnya mulai ke hal yang normal, ya. Sudah berapa lama tinggal di sini? Ya, ketika dialihkan, berubah lagi menjadi orang yang ramah. Ya, saya cuma mau sampaikan bahwa ketika kita memberitakan tentang Injil, ada satu kuasa yang tidak suka dengan pemberitaan ini. Lengkap, ya. Jadi emang jangan heran bahwa ketika kita beritakan Injil sepertinya ada yang susah. Ada 3 hal. Pertama, saudaraku, yang akan menghalangi. Pertama adalah yang menghalangi kita. Kedua adalah orang yang kita beritakan Injil. Ketiga adalah kuasa-kuasa yang lain, ya. Nah, yang menghalangi kita, kalau saudaraku pernah beritakan Injil, pasti ada kegentaran, benar nggak? Ya, wah, udah siap, udah misalnya hafal ayat, ya. Tapi ketika berbicara dengan orang baru aja mau mendekati, ya, itu sepertinya ada satu kegentaran, ya. Itu selalu, ya. Nah, saudaraku jangan heran, ya. Bahkan untuk mengalahkan hal ini, saya pegang satu kebenaran firman Tuhan, janganlah gentar di hadapannya, ya. Tetapi maju, karena kalau kamu gentar, aku akan membuat engkau gentar. Tuhan sendiri yang katakan. Nah, kalau kita gentar, Allah yang akan buat kita gentar, ya. Dan biasanya ketika mulai kata pertama ketika kita beritakan Injil mulai lancar, ya, artinya kemenangan sudah di tangan kita, ya. Kemudian dari orang tersebut, bahwa orang-orang yang kita beritakan Injil, mereka ada kuasa karena keangkuhan manusia yang mencoba menghalangi, karena kutuk dan lain-lain, sehingga menahan supaya Injil tidak masuk. Apakah benar seperti itu? Sebetulnya dalam hatinya tidak. Ya, firman Tuhan tertulis katakan seperti ini, bahwa dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Ya, sebetulnya yang kita hadapi bukanlah rohnya dia, ya, bukanlah jiwanya dia, ya, tetapi sebetulnya di lubuk hati dia yang paling dalam, setiap orang punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Ya, firman Tuhan benar. Dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Ya, sebetulnya dia ingin sekali untuk Injil sampai. Ya, hal ketiga yang menghalangi adalah kuasa-kuasa kegelapan. Ya, iblis akan mencoba menghalangi. Misalnya ketika kita beritakan Injil, tiba-tiba ada tamu, ada orang lewat, ya, kemudian ada kendaraan bising, ya, dan atau seperti yang saya sampaikan tadi, sepertinya telinga dia itu ditutup oleh iblis. Firman yang kita sampaikan dia sama sekali tidak dengar. Ya, nah, saudaraku, sehingga ada perlu persiapan dalam beritakan Injil. Amin. Ya. Nah, saya mau sampaikan pertama kita belajar tentang biologi dulu, ya. Ada yang tahu nggak tanda-tanda perbedaan makhluk hidup dan benda mati? Ya, nggak usah dijawab. Ntar aku mungkin tanya manusia buat tes nanti, ya. Saya hanya sampaikan tujuannya, ya. Yang pertama bahwa makhluk hidup pertama dia membutuhkan sari-sari makanan, ya, makanan dan minuman. Yang kedua, bahwa dia dinyatakan makhluk hidup kalau dia bertumbuh. Yang ketiga, bahwa kalau dia bernapas. Yang keempat, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Yang kelima, bahwa makhluk hidup itu bisa bergerak.
ya, entah dia naik ke atas, tapi ada pergerakan, ya. Yang keenam, bahwa makhluk hidup dapat beradaptasi. Yang ketujuh, bahwa makhluk hidup berkembang biak, ya. Nah, saya mau sampaikan tentang bahwa tubuh kita bukan hanya yang kelihatan, tetapi ada jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan ada roh di dalamnya. Ketiga-tiganya bertumbuh, amin, atau enggak? Ya, kita percaya bahwa roh kita bertumbuh. Artinya bahwa roh kita bertumbuh dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian bahwa kita bernafas. Saya pikir anak-anak kecil tahu ya, nafas orang Kristen apa, saudaraku? Amin, gitu ya. Saya jelaskan ya. Kemudian bahwa mereka makhluk hidup itu peka atas rangsang. Roh kita peka atas hadirat Tuhan. Ya, misalnya ketika kita muji Tuhan, hati suka kita. Ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ngantuk. Oh enggak ya. Terus ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Ya. Kemudian bahwa makhluk itu tuh bergerak. Artinya bahwa kita harus menjadi berkat. Ya, harus kelihatan, oh dia kelihatan berjalan. Ya, artinya apa? Orang-orang melihat kehidupan kita dan kita menjadi berkat. Kemudian makhluk hidup yang sampaikan tadi sama Kak Merdi, ya, dia beradaptasi. Lewat apa? Lewat setiap ujian, lewat setiap cobaan, itu kita beradaptasi dan membuat anak-anak Tuhan semakin tangguh di dalamnya. Amin ya. Nah, yang saya mau khusus bagikan adalah bahwa makhluk hidup harus berkembang biak. Ya, nah berkembang biak tentunya misalnya saya punya anjing ya, waktu baru lahir bisa nggak langsung berkembang biak? Misalnya anjingnya Timothy ya, banyak banget. Pertamanya kan cuma 2 itu ya, banyak banget gitu ya. Nah, berkembang biak. Tetapi ketika baru lahir dia tidak akan berkembang biak. Ya, sampai umur 1 bulan tidak akan berkembang biak, saudara. Berkembang biak adalah ketika dia sudah dewasa. Tangkap ya. Anak-anak Tuhan ketika dia mulai dewasa dia harus berkembang biak. Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting. Nah, mengapa firman Tuhan bicara tentang pertumbuhan ini, berkembang biak ini adalah hal yang penting. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ya. Matius pasal ke-13 ayat yang ke-23. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang benih, dia sampaikan ada beberapa hal. Pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan, kemudian benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, kemudian benih yang ditaburkan di tengah semak duri, dan ayat 23 bicara tentang benih yang jatuh di tanah yang subur. Ya, saya akan bacakan kepada saudara dari 2 terjemahannya. Terjemahan baru katakan seperti ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, kalau dilihat bahwa yang Allah sampaikan ini adalah tanah yang subur, orang yang mendengar tentang firman itu. Siapa firman itu? Firman yang disampaikan ini adalah firman tentang Kristus. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika dia disampaikan tentang keselamatan di dalam Kristus, dia mengerti sehingga dia bertumbuh ya. Nah, terjemahan firman Allah yang hidup langsung sampaikan seperti ini. Ya. Tanah yang subur melambangkan hati orang yang mendengar berita itu dan memahaminya, serta pergi dan menghasilkan 30, 60, atau bahkan 100 orang lain bagi kerajaan surga. Jadi yang ditanamkan adalah tentang keselamatan Kristus ketika dia mengerti, oh ternyata bahwa Injil itu bukan buat saya aja. Injil itu harus diberitakan kepada orang lain. Jadi di dalam kehidupannya dikatakan bahwa orang itu menghasilkan 30 jiwa lain. Amin ya. Dan menghasilkan 60 jiwa lain, bahkan ada katanya ya, yang dia memberitakan Injil kepada 100 orang. Ya, artinya bahwa apakah kita adalah tanah yang subur apa tidak, bisa dilihat berapa banyak jiwa yang telah kita bawa pada Tuhan. Ya, artinya kalau subur, dari kita hidup sampai kita meninggal nanti, minimal
30 orang. Saudara sudah berapa orang sekarang? Ya, paham ya? Minimal ada 30 orang. Nah, ini adalah suatu hal yang penting ya, dan kita mau belajar bagaimana supaya Injil disampaikan. Ya, supaya lebih jelas kita lihat dari kitab Matius pasal 7 ya. Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21. Saya pikir ini adalah ayat yang paling menakutkan buat setiap anak-anak Tuhan. Ya, dan saudaraku nggak bisa menghindar. Ya, kita akan baca sama-sama, ya, supaya kita tidak menghindar atasnya. Ya, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namaku dan mengusir setan dalam namaku, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, nah saudaraku, ini cukup menakutkan ayat ini. Kita lihat di ayat 22. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudaraku tahu ya mujizat ya, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu mujizat. Ya, kalau kesembuhan batuk, hilang batuknya. Ya, kalau mujizat dari tidak ada dia menjadi ada. Ya, ada yang misalnya yang tadi kakinya tidak ada tiba-tiba tumbuh. Ya, kita lihat bahwa mujizat banyak terjadi. Misalnya waktu kegerakan di Bali ya, siapa? Saya lupa hamba Tuhan ya, ingat? Nah, ini terjadi. Tetapi saya mau sampaikan mengapa Tuhan katakan enyahlah daripadaku. Mujizat, kesembuhan, kemudian mengusir setan, ya, ini adalah hal yang Allah berikan, adalah karunia-karunia rohani. Tetapi ini bicara tentang anak Tuhan yang mengutamakan hanya mujizat dan bukan keselamatan. Ya, misalnya yang dia bagikan adalah bagaimana membuat orang banyak, tetapi tidak bicara tentang keselamatan. Misalnya tentang kemakmuran, tentang kesembuhan, bahwa kalau ikut Tuhan tidak akan ada masalah, ya. Kalau ikut Tuhan yang sakit sembuh misalnya ya. Sehingga yang dia sampaikan adalah bagaimana supaya orang-orang mendengar Tuhan tanpa bicara keselamatan. Inilah yang Allah tidak mau, ya. Yang paling penting bukanlah dari jumlah, bukanlah dari kuasa yang dinyatakan, bukanlah bagusnya pujian, bukanlah tentang kekayaan, tetapi berapa jiwa yang telah dibawa kepada Tuhan. Ya, karena apa? Ketika Allah bicara tentang tanah yang subur, Allah bukan bicara, oh lihat di sana orang-orang yang sakit, yang buta melihat, ya, orang-orang yang lumpuh datang dan mereka berjalan, ya, bukan itu, saudaraku. Tetapi Tuhan katakan, lihat berapa banyak jiwa-jiwa yang sudah datang, ya, apakah ada 30, ya, kalau sangat subur 60, ya, kalau subur sekali 100. Ya, kalau saudaraku tangkap tentang apa yang Allah mau sampaikan tentang jiwa-jiwa ini, saudaraku harusnya mengerti bahwa ada upah yang sangat besar. Nah, untuk lebih jelas kita lihat ya satu firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-15 ya. Lukas pasal 15. Ayat yang ke-7. Sudah dapat saudaraku? Kita baca sama-sama ya supaya kita paham. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, saudaraku, tangkap firman Tuhan katakan ada sukacita di surga. Sengaja saya lihat dari bahasa aslinya dikatakan ini adalah kara. Ya, kalau diterjemahkan sukacita di sini adalah gembira.
ada gembira di surga. Kemudian diterjemahkan ada kegirangan di surga, ada kasih karunia di surga, ada kebahagiaan di surga, ada kesukaan di surga. Kenapa? Karena ada satu orang yang diselamatkan. Ya, kadang kita berpikir bahwa oh, sukacitanya hanya sebentar. Misalnya ketika kita dapat gaji, ya sukacita mungkin sampai tanggal 5 ya kalau gaji tanggal 1 ya. Karena tanggal 6 biasanya sudah habis misalnya ya. Tetapi sukacita di surga ini adalah hal yang kekal. Amin ya. Surga tidak bicara tentang masalah waktu. Hidup adalah kekekalan. Artinya ketika malaikat bersukacita dengan orang-orang yang dilahirkan kembali, sukacita gembira mereka, gembiraannya itu kekal adanya. Amin. Ya. Nah, saya akan gambarkan mungkin seperti ini ya. Jadi ketika ada satu orang yang lahir baru, surga akan goncang. Ada kegembiraan ya. Wah, ada yang bertobat ya. Ketika orang ini diselamatkan, maka mereka saling berbicara. Tentunya ini menurut pandangan saya ya, mereka akan berbicara. Siapa sih yang berdoa buat dia? Ya. Kemudian yang selalu kata, oh yang berdoa mungkin misalnya ya, yang berdoa buat dia adalah Billy Graham. Di mana Billy Graham sekarang? Oh, dia sudah di Firdaus. Oh, ya. Siapa yang beritakan Injil? Ya, mungkin yang beritakan Injil Adrianus misalnya. Adrianus, di mana dia? Dia masih ada di bumi. Oh, ya. Saudaraku tangkap ya. Saudara ada sukacita di surga dan orang-orang yang beritakan Injil, saudaraku bukan hanya dia yang bersukacita. Karena orang-orang yang pernah beritakan Injil kepada dia, yang pernah berdoa, berusaha supaya dia dapat mengenal Tuhan, dia terkenal di surga. Amin. Ya, kita akan lihat ayat-ayatnya. Itu terkenal, ya, bahwa apa yang kita kerjakan, emang kita tidak menerima upahnya saat ini, tetapi satu saat kita akan menerima upahnya. Ya. Nah, kita lihat, saya kasih contoh ya bahwa tadi ada target 30, 60 sampai 100. Ya, bagaimana untuk kita mencapainya? Kita akan lihat bagaimana praktis tentang penjangkauan ya. Di dalam kitab Yohanes pasal keempat ayat 36. Yohanes pasal keempat ayat 36. Yohanes 4 ayat 36 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab juga sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ya. Nah, saudaraku, ada yang menabur, ada yang menuai. Amin ya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saya cari padanan ayat ini. Ternyata padanan ayat ini cuma bahas upahnya, ya. Yang utama adalah untuk penuai. Ya, coba saudara cari ayatnya. Ya, kita baca sekali lagi. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Ya, apakah yang menabur menerima upahnya? Ada yang ngangguk ya. Di ayatnya bicara nggak? Nah, ya. Ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yang saya kasih contoh misalnya, Filia misalnya dapat, ntar lagi mau kerja praktek, katanya dapat gaji ya. Filia senang, orang tuanya senang juga dong. Tapi kami dapat gajinya enggak? Enggak. Senang enggak? Senang. Yang dapat gajinya siapa? Filia. Ketika kita memberitakan Injil sesuai dengan ayat ini, yang menabur dapat upahnya enggak? Sukacita, upahnya, suruh. Tapi yang mendapat uang itu ya, dan ia mengumpulkan untuk hidup yang kekal. Dan penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Artinya apa? Yang dia hasilkan ketika orang lahir baru itu untuk kekekalan. Ada mahkota kehidupan. Yang bersukacita siapa? Orang yang berdoa buat orang tersebut, tetapi mahkota diberikan kepada penuai. Ya, jadi kalau kita beritakan Injil, jangan katakan pokoknya ini adalah waktunya menabur. Benar, harus ada penabur-penabur. Ya, silakan saudara cek di ayat lain. Ya, tetapi yang mendapat mahkota adalah orang yang menuainya. Tangkap saudaraku ya.
Ini hal-hal yang penting bahwa ini harus dikerjakan. Tuhan mencari penuai-penuai. Ya. Nah, saudara, ada tim. Kalau dilihat bahwa Allah menetapkan setiap pelayanan harusnya ada 5 jawatan ya. Ada guru, ada penginjil, ada nabi, ada rasul, satu lagi ada gembala. Amin ya. Tuhan berikan setiap orang karunia masing-masing. Ya, ada 5 jawatan. Tujuannya apa? Adalah untuk penjangkauan. Dan Allah mau bahwa ini bukanlah tugas dari satu orang. Ini adalah tugas bersama-sama. Ya, dalam hal ini saya coba buat lebih tajam lagi tentang masalah tadi penuai. Ya, kenapa dikatakan penuai yang mendapat upahnya? Saudaraku akan mengerti kalau kembali kepada perumpamaan 30, 60, 100. Jelas ya? Ya, perumpamaan itu bukan bilang gini. Dia berdoa buat 1000 orang. Dia berdoa buat 30 orang, benar ya? Dia berdoa buat 60 orang. Enggak. Dia bilang dia menghasilkan buahnya 30, 60, 100. Artinya setiap orang harus belajar untuk mulai memberitakan Injil. Ya, ini untuk mengatakan bahwa engkau subur apa tidak. Ya, arahnya kemana? Kalau panjangnya saya menjelaskan bahwa 3 minggu yang lalu saya sampaikan tentang talenta ya di surga, bahwa ntar akan dilihat tentang talenta. Talenta itu harus dipertanggungjawabkan. Tetapi saudara, untuk melihat pelayanan yang akan kita kerjakan nanti di surga nanti, tentunya Allah harus melihat saudara tanah yang subur apa tidak. Ya, nah kita perlu tim untuk penjangkauan. Saya sampaikan misalnya dalam tahun 2020 kita bersama-sama ada 127 orang ya yang dapat mengenal Tuhan. Ada penginjil pribadi lewat ponsel, orang-orang yang ibadah ya. Dan tahun ini sampai hari ini yang tercatat ya, artinya untuk beberapa keadaan yang kita adakan tantangan ya, kita tidak bisa menghitungnya ya, tetapi yang terhitung ada 40 orang. Sukacita nggak? Sukacita ya, buat kita buat kegoncangan ya. Artinya kalau kita bersama-sama, kalau dipukul rata kurang lebih dalam 1 tahun ya, ada 1 orang untuk setiap jemaat ya. Kalau 30 tahun artinya 30, minimal 1 orang dapat 30 rata-rata. Artinya harusnya bahwa pelayanan kita yang Allah percayakan itu harusnya tanahnya subur. Ya, tinggal melatih bagaimana ini kita sudah di tempat yang benar. Bagaimana melatih supaya setiap kita bisa menjangkau minimal 30 supaya kita dikatakan subur oleh Tuhan. Ya. Nah, persiapan untuk setiap orang. Kita yang pertama yang harus kita punya ya, kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, suruh apa? Kisah 1 ayat 8. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus sudah turun ke atas saudara? Sudah ya, ketika kita lahir baru ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, nah saudaraku, saya sampaikan ada 1 ayat lagi, Lukas 11 ayat 23. Waktu ya, katakan seperti ini, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ya, Allah mengatakan bahwa kalau engkau tidak bersama dengan aku, engkau mencerai-beraikan. Ya, barang siapa bersama aku, ia akan mengumpulkan bersama-sama dengan aku. Ya, Allah bicara tentang penuaian. Ya, kemudian sering kita pegang firman Tuhan ini di dalam Kisah 16 ayat 31 sampai 33. Ya, saudara, Kisah 16. Kisah 16 ayat 31 sampai 33. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, ayat ini sering kita bagikan bahwa kalau kita diselamatkan bahwa sekeluarga akan diselamatkan. Ya, tetapi ini diambil adalah untuk kepala penjara Filipi saat itu. Jadi dikatakan bahwa kalau kamu diselamatkan, kamu beserta keluargamu akan diselamatkan. Tetapi kepala penjara Filipi itu kemudian bertindak. Ya, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya.
Ya, jelas ya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan basuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ya, jadi waktu itu firman ini digenapi karena kepala penjara itu mau bahwa keluarganya itu diselamatkan. Akan berbeda kalau seandainya kita diselamatkan, kita tidak mau keluarga kita diselamatkan. Ayat ini tidak bisa kita pegang. Ya, ayat ini kita pegang kalau seandainya ketika kita diselamatkan, kita rindu bahwa keluarga kita diselamatkan. Siapa keluarga kita? Inilah yang Allah maksud dengan Yerusalem. Orang-orang yang paling dekat dengan kita. Bahwa ketika kita diselamatkan, carilah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakak dan adik kita. Ya, supaya mereka diselamatkan. Ya, Yudea adalah yang mulai di luar. Ya, entah tetangga, entah keluarga besar, ini yang harus dibawa pada Tuhan. Ya, Samaria adalah orang-orang asing. Ya, untuk beritakan Injil dan sampai ke seluruh dunia. Allah mau bahwa setiap anak-anak Tuhan mempersiapkan diri. Ya, saya sendiri sengaja menghafalkan ayat-ayat untuk beritakan Injil sehingga kalau pergi tidak perlu bawa Alkitab. Ya, saya hafalkan Wahyu pasal 20 ya ayat 11 sampai 15. Bicara tentang apa? Tentang pengadilan terakhir. Ya, saya bicara Yohanes pasal 1 ayat 12. Tapi barang siapa yang percaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, kemudian 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ya, Efesus 2 ayat 9 apa saudaraku? Tetapi kita diselamatkan oleh iman. Ya. Kemudian Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, hafalkan ayat-ayat untuk beritakan Injil. Karena kita tidak tahu kapan untuk beritakan Injil. Ya. Ayat terakhir saudaraku. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-35. Kita lihat ya, Yohanes pasal 4 ayat ke-35. Saya baca dari ayat 31 buat saudara. Yohanes pasal 4 ayat 31. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Saudaraku, mungkin kita pikir keluarga saya tahun depan, ya 2 tahun lagi, ya, tetapi Tuhan katakan tidak, ya. Sekaranglah adalah waktunya penuaian. Amin, saudaraku, ya. Dari apa yang disampaikan saya simpulkan 4 hal. Yang pertama, bahwa tanda anak Tuhan yang hidup dan dewasa bahwa mereka melahirkan jiwa-jiwa. Ya, yang Allah mau bahwa kalau jika kita subur, ya artinya bahwa kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan minimal harus ada 30 jiwa. Ya, itu adalah standar yang Allah mau. Apakah susah? Kalau kita usia sampai 120 ya, sampai 100 ya, minimal dalam 1 tahun, 2 tahun ada 1 jiwa yang Tuhan kita bawa kepada Tuhan. Ya, itu menandakan bahwa kita subur. Ya. Kemudian untuk menjangkau kita bisa secara tim, yang saudaraku bisa ajak hamba Tuhan untuk memberitakan Injil kepada keluargamu atau kepada tetanggamu karena mereka mungkin kesulitan untuk dapat koneksinya. Ya, ada yang berdoa dan akan ada yang untuk menuai, ya, dan jangan selalu untuk menabur, ya, karena apa? Nanti saudaraku hanya senang aja, benar ya? Yang bersukacita siapa? Yang penuai-penuainya, ya. Kemudian yang pertama yang harus kita dapatkan adalah belas kasihan daripada Tuhan. Ya, kalau itu turun kepada saudara, kasih akan mendapatkan jalan, ya, kasih akan menemukan jalannya. Bagaimana untuk menjaga keluarga? Dapatkan belas kasih yang Allah punya untuk jiwa-jiwa. Kalau engkau telah diselamatkan, masakan hanya engkau. Bagaimana dengan keluarga kita yang lain? Ya, yang terakhir perlu satu persiapan. Ya, perlu firman-firman sehingga Allah bicara langsung pada orang tersebut lewat saudara, lewat firman yang saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih bahwa Tuhan mau setiap orang diselamatkan. Kami mau Tuhan.
lewat hidup kami. Kami membuat surga bersuka cita, surga bergoncang Tuhan, surga bersukaria Bapa, lewat orang-orang yang kami beritakan Injil dan mereka mau diselamatkan. Kami berdoa Bapa, urapi setiap anak-anak-Mu, urapi setiap kami, urapi telinga kami, urapi hati kami, dan berikanlah hati-Mu Tuhan atas setiap kami, sehingga kami boleh beritakan Injil Tuhan, mulai dari keluarga kami, dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Terima kasih Bapa, Engkau teruskan penyampaian firman Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, puji Tuhan. Baik, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan. Jemaat Tuhan boleh mempersiapkan persembahannya yang belum mendapatkan amplop. Sambil mempersiapkan persembahannya untuk pengumuman, Komsel, untuk informasi Komsel akan diinfokan di masing-masing grup. Jadi untuk jemaat Tuhan anggota Komsel boleh stay tune, diupdate informasinya di grup masing-masing. Baik, kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang mengerjakan lebih lagi firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan juga tetap memelihara kehidupan kami Tuhan. Nah, sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Berapapun yang kami bawa Tuhan, biarlah kami boleh memberikan itu dengan penuh sukacita. Untuk jemaat Tuhan yang belum bisa memberikan persembahan pada hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang boleh melipat gandakan, boleh memberikan berkat berkelimpahan, agar boleh pada kesempatan berikutnya kami boleh sama-sama memberi dengan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus persembahan yang hidup kami. Amin. Silakan memberikan persembahan di tempat yang sudah disediakan di depan. Oke, kita tutup dengan kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih untuk ibadah kami Bapak, dan kami berdoa untuk ibadah di seluruh negeri kami Tuhan sepanjang hari ini. Setiap pujian dinaikkan, kiranya menyukakan hati Engkau Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh genapi bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah bersemayam di atas puji-pujian bangsa Indonesia Tuhan, yang dinaikkan sepanjang hari ini. Dan berkat Tuhan turun atas Indonesia Bapak. Pemulihan atas kesehatan bangsa kami, atas perekonomian bangsa kami, atas keamanan bangsa kami Tuhan. Tangan Allah yang kuat yang menjaga bangsa kami, dan berkat Tuhan melimpah atas negeri kami Tuhan. Berkati urapi pemimpin bangsa kami Tuhan, atas presiden, wakil presiden, atas setiap pemimpin daerah Tuhan, baik gubernur, wali kota, bupati Tuhan, camat Tuhan, lurah Bapak, RW, RT, semua Tuhan berkati. Kami berdoa, biarlah kemegahan, kemuliaan nama-Mu Tuhan dimasyhurkan di negeri kami, baik di lembah-lembah atau di gunung-gunung, kemuliaan Kau dinyatakan. Terima kasih Bapak, berkatilah setiap umat pagi hari ini. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang memilih, Allah yang menetapkan Engkau sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan.
Allah memberkatimu, Allah menyertaimu. Allah menyinarimu dengan wajahnya dan berikan kasih karunia-Nya. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan damai sejahtera. Pulanglah dalam kasih setia Tuhan, Tuhan yang akan mengutus malaikatnya untuk berkemah di sekeliling kau. Allah yang berkati engkau sehingga apa yang kau kerjakan, Allah berkati dan Dia akan buat yang berhasil. Allah yang mengutus malaikatnya untuk berkemah sekeliling kau, semata-mata untuk meluputkan engkau. Terima kasih Bapa, kami terima berkat kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.